Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan bagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, baik di sini di gereja maupun di tempat setiap orang mengikuti kebaktian ini. Dan tolong pimpin akan berkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pimpinan, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biar semuanya tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan kami saat ini juga berdoa untuk kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya saya mengerti, dan telah kami mengerti berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi juga penanggap dan pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami juga sadar setan pasti bekerja, kuatkan semua kami, mari kemudahan serangnya dalam untuk apapun. Dan mengingat kami menggunakan Zoom, kami berdoa juga untuk ketenangan cuaca, listrik, sinyal HP, WiFi, Zoom streaming, YouTube live, dan sebagainya. Jaga dan lindungi supaya tidak ada gangguan pada siapapun dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membahas tentang nabi-nabi palsu di dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Tapi ini banyak stasiun nanti ya. Karena ayat-ayat ini banyak sekali digunakan, khususnya ayat 21 sampai 23. Itu sangat banyak digunakan baik orang Muslim untuk menyerang Kristen maupun oleh orang-orang Armenian. Jadi ini penting untuk dibahas. Saya akan bacakan teksnya lebih dulu, Matius 7, 15 sampai dengan 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Banyaklah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertama saudara, yang bisa kita lihat dari ayat yang paling awal adalah peringatan Yesus untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Kita baca ayat 15-nya sekali lagi ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bagian yang saya garis bawah ini ya, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Di dalam King James, RSV, NIV, dan NASB diterjemahkan with come to you in sheep's clothing, yang datang kepadamu dalam pakaian domba. Jadi serigalanya pakai kulit domba atau kepala dombanya semua dipakaikan begitu.
Jadi domba-domba yang lain seringkali tidak tahu kalau itu adalah serigala, tapi karena dia menyamar, jadi mereka menganggap sesama domba, tetapi sebetulnya adalah serigala. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita akan membahas hubungan ayat 15 dan seterusnya yang tadi kita baca dengan dua ayat yang sebelumnya, yaitu Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14 ini berbunyi, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sekarang Matius 7 ayat 15 saya baca lagi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi saudara, dalam ayat 7, pasal 7 ayat 13-14 itu membicarakan pintu atau jalan yang lebar dan pintu atau jalan yang sempit. Pintu atau jalan yang lebar itu jelas bukan jalan Kristen. Jauh lebih banyak orang yang memilih pintu atau jalan yang lebar itu. Tapi bagi sisanya, yang sudah cuma sedikit itu, pada waktu mereka memilih pintu atau jalan yang sempit itu, setan menyediakan nabi-nabi palsu di jalan yang sempit itu untuk menyesatkan mereka. Ini kata-kata dari William Erickson. Apakah masuk melalui pintu yang sempit dan maju dan maju pada jalan yang diakui oleh pintu sempit itu berarti bahwa sikap hati-hati selanjutnya bisa dibuang? Sama sekali tidak. Memang benar Allah menjaga anak-anaknya, tetapi ia melakukan hal ini dengan cara dari ketekunan yang Allah berikan kepada mereka sendiri. Musuh-musuh banyak dan licik. Mereka disebut nabi-nabi palsu. Jadi kalaupun kita sudah memilih jalan yang sempit itu, tetap di situ banyak nabi-nabi palsu. Karena itu jangan merasa aneh kalau Kristen itu punya ribuan, kalau bukan puluhan ribu aliran. Dan sangat banyak dari aliran-aliran yang puluhan ribu itu, yang termasuk sekte-sekte yang sangat sesat. Bahkan gereja yang alirannya tergolong Injil dan Alkitabiah, itu bisa merupakan sekte, karena gereja ini tergantung dari pendetanya. Kalaupun dia tergolong yang Injil dan Alkitabiah, tapi pendetanya sesat, maka dia juga menjadi sekte. Ingatlah bahwa para nabi-nabi palsu menyamar sebagai domba. Jadi tidak ada aliran yang bisa kita percayai, termasuk reform. Kita harus memeriksa setiap nabi atau pendeta atau pengkhotbah. Dan kalau kita melihat justru gereja-gereja reform itu banyak sekali diserangnya. Em, saya kira paling sedikit separuh dari gereja-gereja reform seperti GKI, GKJW, lalu kalau di Kupang GMIT dan GPIB itu dipenuhi dengan nabi-nabi palsu lulusan dari sekolah-sekolah teologi yang liberal. Dan gereja-gereja liberal ini jelas-jelas adalah gereja-gereja yang palsu atau gereja-gereja yang sesat. 1 Tesalonika 5:21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kita harus menguji segala sesuatu termasuk firman Tuhan yang kita terima dari siapapun. Jangan percaya nama besar seseorang. Ingat bahwa Stephen Tong pun bisa sesat, dan itu saya serang. Dan repotnya para anak buahnya itu bebek saja dan tetap membela dia mati-matian sekalipun tidak bisa menjawab serangan saya. Jadi orang yang punya nama besar pun itu tidak harus selalu dipercaya. Semua ajaran harus dicek dengan Alkitab. Kalau sesuai kita terima, kalau tidak sesuai kita tolak. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3 dikatakan, saudara-saudaraku yang kasih, janganlah percaya akan setiap roh. Kata roh di sini diartikan secara berbeda.
dari kata-kata ya roh yang lain yang ada di tempat-tempat yang lain. Di sini kata roh ini punya arti secara khusus, yaitu pengajar firman. Jadi janganlah percaya akan setiap roh itu, janganlah percaya akan setiap pengajar firman. Tapi ujilah roh-roh itu atau ujilah para pengajar firman itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh atau pengajar firman yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ya sudah ada di dalam dunia. Perhatikan ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat ini, bagian ini, potongan ini seringkali digunakan oleh orang Muslim untuk mengatakan bahwa Yesus cuma manusia. Karena roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tapi mereka lupa bahwa kata datang itu ditujukan pada kelahiran Yesus. Dan berarti Yesus itu punya pra-existence ya, pre-existence ya, keberadaan sebelumnya ya. Sebelum dia lahir, dia sudah punya keberadaan. Berarti dia itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Sehingga dia menjadi sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tapi ya setiap apologet Muslim itu tidak ada yang ngerti Alkitab ya. Mereka mungkin hafal ayat Alkitab banyak, tetapi kalau disuruh menafsirkannya amburadul, tidak tahu itu disengaja atau tidak disengaja. Kok bisa menyerang Kristen, maka mereka gunakan ayat dan tafsirkan tidak karu-karuan. Saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Kata waspadalah atau beware dalam bahasa Inggris ada dalam bentuk present imperative, kata perintah bentuk present yang merupakan suatu perintah untuk dilakukan terus-menerus. Saya akan tunjukkan ya. Ini Matius 7 ayat 15. Dan ini kata Yudan yang dipersoalkan. Prosegete ya. Dan ini verb imperative present bagian bawah itu ya. Jadi kata kerja, kata perintah present. Kalau kata perintah bentuk lampau itu hanya perlu dilakukan satu kali. Tapi kalau kata perintah bentuk present itu adalah satu perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Dan kata waspadalah ini ada dalam bentuk present, kata perintah bentuk present. Dan karena itu kita waspada terhadap nabi-nabi palsu itu harus terus-menerus. Karena mereka bisa datang dari segala penjuru dan setiap saat mereka bisa muncul. Kita harus waspada pada waktu mengundang seorang pengkhotbah luar. Kita harus waspada pada waktu kita mendengar khotbah-khotbah dari YouTube. Kita harus waspada pada waktu kita membaca tulisan-tulisan dari pendeta siapapun atau dalam negeri atau luar negeri. Jadi waspada ini harus ada terus-menerus di dalam diri kita. Karena kita lengah sedikit, kita bisa ditipu oleh ajaran-ajaran sesat ini dan kita menjadi sesat. Sekarang saya kutip kata-kata J.C. Ryle. Ini adalah suatu peringatan yang sangat dibutuhkan. Ada ribuan orang yang kelihatannya siap untuk mempercaya apapun dalam agama. Jika mereka mendengarnya dari seorang pendeta yang ditabiskan, bahwa pendeta dipercaya. Nah ini bodoh sekali. Mereka lupa bahwa para pendeta atau pemimpin rohani bisa salah. Sama banyaknya seperti orang awam. Mereka bukan orang-orang yang tidak bisa salah. Ajaran mereka harus dipertimbangkan dengan kitab suci kudus. Mereka harus diikuti dan dipercayai selama doktrin atau ajaran mereka sesuai dengan Alkitab. Tetapi tidak 1 menit atau sedikit pun lebih lama. Begitu mereka tidak sesuai dengan Alkitab, itu harus dibuang. Bandingkan dengan Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11.
orang-orang Yahudi di kota itu maksudnya Berea, lebih baik hatinya, ini salah terjemahan seharusnya lebih mulia daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ini yang khotbah adalah Paulus ya. Tapi orang-orang Yahudi di kota Berea itu mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Tapi mereka setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Pada saat ini memang mungkin hanya ada perjanjian lama saja. Tapi mereka cek ajaran Paulus dalam perjanjian lama itu. Apakah itu sesuai atau tidak. Seandainya tidak sesuai, mereka pasti tidak akan dengarkan Paulus lagi. Tapi karena sesuai, maka mereka mendengarkan Paulus terus. Lalu 1 Korintus 11 ayat 1, ini kata-kata Paulus lagi, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi selama Paulus ikut Kristus, berarti dia benar, maka kita boleh ikut dia. Dan ini berlaku untuk pendeta atau pengajar firman yang manapun. Selama orangnya ajarannya ikut Kristus, kita boleh ikut ajaran dia. Tapi kalau ajaran dia, Kristusnya ke sana, dia ke sana, ya jangan ikut dia. Tidak peduli siapapun dia adanya. Kamu yang ketiga, nabi-nabi palsu itu sudah ada pada zaman Yesus. Ini terlihat dari ayat 15 di mana Yesus menggunakan kata datang atau come, bukan akan datang atau welcome. Jadi zaman Yesus sudah ada, tapi menjelang akhir zaman, dan itu sekarang ini ya, dan kita makin lama makin mendekati akhir zaman, maka nabi-nabi palsu akan semakin banyak. Matius 24 ayat 11 dan 24. Jadi kita harus makin waspada. Makin banyak nabi palsu, makin kita harus waspada. Kita baca Matius 24 ayat 11 dan 24. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin itu menunjukkan tidak mungkin ya. Jadi kalau orang pilihan atau orang percaya sungguh-sungguh tidak mungkin disesatkan. Tapi tetap kita harus waspada ya. Kalaupun tidak sesat 100%, tetapi kita bisa miring dari ajaran yang benar. Dan itu tetap merugikan. Kalau kita masuk dalam poin yang keempat, dalam Alkitab ada banyak sekali contoh atau peringatan terhadap nabi palsu. William Hendrickson itu memberikan begitu banyak ayat. Saya tentu saja tidak bisa bacakan semua ya. Lalu di sini lagi, dan di sini lagi. Ya, saya bacakan kata-kata dia ya. Injil-Injil atau kitab-kitab Injil, kitab kisah Rasul, surat-surat, maksudnya surat Paulus dan sebagainya. Kitab Wahyu penuh dengan contoh-contoh dari nabi-nabi palsu. Saya tidak usah bacakan ayat-ayat ini. Nanti saya bacakan hanya beberapa saja. Yang saya warna biru itu saya bacakan nanti. Dalam faktanya, satu dari sekutu sang naga atau iblis adalah binatang yang keluar dari bumi. Wahyu 13 ayat 11 yang juga disebut nabi palsu. Dalam pasal 16 ayat 13, 19 ayat 20, dan 20 ayat 10. Ini kitab Wahyu semuanya. Saya hanya memilih untuk menuliskan di bawah ini ayat-ayat tertentu yang saya anggap penting. Karena kita baca Roma 16 ayat 17-18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis,
Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sekarang Galatia 4 ayat 17. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Kalau orang yang pendeta yang tulus menarik ke gereja, maksudnya untuk Tuhan. Tapi kalau nabi palsu menarik ke gereja, maksudnya untuk dirinya sendiri. Supaya gerejanya bertambah banyak, persembahannya bertambah banyak, dan ujung terakhir pasti adalah duit. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Dalam terjemahan NIV saya bacakan hanya terjemahnya saja. Orang-orang itu bersemangat untuk memenangkan kamu, tapi bukan untuk kebaikan. Apa yang mereka inginkan adalah untuk mengisolasi kamu dari kami, atau membuat kamu bermusuhan dengan kami, sehingga kamu bisa menjadi bersemangat untuk mereka. Bandingkan Kisah Rasul 20 ayat 29 dan 30. Nah, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Nabi asli menarik orang supaya mengikut Kristus. Nabi palsu menarik orang supaya mengikut mereka. Filipi 3 ayat 2. Jadi kalau ikut mereka nih ya, nanti saudara tidak diizinkan pergi ke gereja lain, tidak diizinkan melayani di gereja lain. Padahal nanti pendetanya sendiri khotbah-khotbah di mana-mana supaya dapat duit. Nah ini ciri dari nabi palsu juga ya. Filipi 3 ayat 2. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Paulus sampai sebut mereka anjing. Lalu penyunat-penyunat yang palsu. Jadi mereka ini semua nabi palsu ya. Kolose 2 ayat 4. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Nabi palsu ini sering gunakan kata-kata yang indah untuk menipu orang. Dan kelihatannya khotbahnya bagus ya. 1 Timotius 4 ayat 1-3. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Kalau itu 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 1 Yohanes 4, 1-3. Ini tadi sudah kita baca, tidak usah kita ulang ya. Sekarang kita membaca 2 Yohanes 1 ayat 12. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Memberi salam itu kan kalau cuma hai atau halo, selamat pagi, selamat sore, itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau sudah memberi salam God bless you, shalom dan sebagainya, maka sudah mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Menerima dia di dalam rumahmu dalam arti memberikan dia tumpangan tuh ya. Tapi kalau saksi Yehova datang ke rumah saya terima dia di rumah saya. Tapi bukan memberi dia tumpangan, bukan memberikan dia makanan atau minuman, tapi mengajak dia debat untuk menginjil dia. Tidak masalah dalam hal itu. Tapi jangan beri tumpangan, jangan beri makanan, jangan beri minuman.
itu akan menguatkan dia untuk lebih lagi menginjil pada orang-orang lain. Lalu Wahyu 13 ayat 11, dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga, bertanduk dua seperti anak domba. Jadi perwujudannya seperti orang Kristen, tapi waktu dia bicara seperti seekor naga. Naga ini kan simbol dari setan, berarti dia mengajar ajaran sesat. Jadi hati-hati dengan pendeta-pendeta yang kelihatannya lemah lembut, kelihatannya penuh kasih, kelihatan pakai orang Kristen, tapi ajarannya adalah ajaran sesat. Yang kita perlu nilai adalah bukan penampilan fisik orangnya, tetapi ajarannya. Sekarang William Hendrickson lagi, patut diperhatikan bahwa penggambaran Kristus tentang nabi palsu yang datang dalam pakaian domba, tetapi di dalam adalah seekor serigala yang ganas. Matius 7 ayat 15. Dan gambaran yang diberikan dalam Wahyu 13 ayat 11, binatang dengan dua tanduk seperti seekor anak domba, tapi berbicara seperti seekor naga, sangat mirip satu sama lain. Dalam kedua kasus, hakikat di dalam bertentangan dengan manifestasi di luar. Nabi-nabi palsu adalah wakil-wakil dari kuasa kegelapan, menyamarkan dirinya sebagai seorang malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Jadi kalau setan itu sendiri bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau ada malaikat datang itu jangan lalu cepat-cepat percaya bahwa itu betul-betul malaikat. Itu bisa setan yang menyamar. Bahkan kalau dia mewujudkan dirinya dalam bentuk Yesus, itu bisa setan yang menyamar. Nah, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Nggak usah heran kalau pelayan-pelayannya, nabi-nabi palsu menyamar sebagai domba. Dan karena itu kita harus waspada setiap saat ya. Lalu 2 Korintus 11 ayat 4 dan ayat 5, ayat 13 sampai ayat 15. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi hati-hati ya, memberitakan Yesus yang lain ini, seperti saksi Yehova misalnya, lalu pendeta Erastus Sabdono, ini memberitakan Yesus yang lain. Pokoknya mereka tidak percaya Yesus itu adalah Allah sungguh-sungguh dan manusia sungguh-sungguh. Dalam satu pribadi, mereka memberitakan Yesus yang lain. Di dalam TikTok itu banyak kelompok yang namanya Oneness atau Jesus Only, yang mengatakan bahwa tubuh Kristus itu tubuh Tuhan atau daging Tuhan, dan bahwa Yesus tidak punya roh manusia. Ini jelas memberitakan Yesus yang lain. Lalu kalau roh yang lain, orang yang tukang tangan untuk ngeblak, itu pasti menggunakan roh yang lain. Saya yakin itu menggunakan okultisme. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab orang Kristen sejati ditumpangi tangan oleh seorang hamba Tuhan sejati, lalu orang Kristennya ngeblak. Tidak ada satupun. Lalu Injil yang lain, misalnya Injilnya Katolik,
Selamat karena iman plus perbuatan baik. Nggak bisa nah kalau nggak dibaptis, nggak bisa dilahir baru kan. Saya kira ortodoks juga sama saja ya. Gereja ortodoks itu, saya mendengar teman saya yang ortodoks itu mengajarkan kalau orang percaya itu belum selamat. Percaya pada Kristus itu belum selamat. Waktu dia dibaptis, dia dilahir baru kan baru selamat. Ini Injil yang lain, saudara. Jadi hati-hati dengan orang yang memberitakan Yesus. Orang yang mengaku penuh Roh Kudus, tapi bicara bahasa rohnya ya wala. Lalu nubuatnya tidak tergenapi. Seperti tempo hari COVID-19 dihardik, diam, tenanglah. Makin menggila COVID-19-nya. Dan orang mengaku memberitakan Injil, tapi Injilnya Injil yang lain. Ini semua nabi palsu ya. Jadi dalam Alkitab ada begitu banyak peringatan terhadap nabi-nabi palsu. Dan juga banyak contoh tentang nabi-nabi palsu ini. Tetapi kita lihat dengan jelas bahwa sangat banyak orang Kristen yang tidak mempedulikan peringatan-peringatan tentang nabi-nabi palsu ini. Kalau saudara tidak peduli peringatan ini dan saudara tidak waspada secara terus-menerus, saudara orang yang sangat potensial untuk disesatkan. Sekarang itu Henry, pada waktu pekerjaan Allah dihidupkan, iblis dan agen-agennya paling atau sangat sibuk. Gereja kita, gereja kecil ya, yang datang cuma beberapa orang yang datang onsite, yang online jauh lebih banyak, tetapi tetap digabungkan semua pun itu tidak bisa dianggap banyak. Ada gereja-gereja lain yang anggotanya ratusan atau ribuan atau bahkan puluhan ribu. Tapi saya yakin dalam gereja ini, saya memberitakan Injil yang benar. Dan saya mengajar Alkitab secara benar. Dan saya berusaha maksimal untuk mengajar baik Injil maupun Alkitab secara benar. Dengan menggunakan banyak sekali buku tafsiran. Mengapa harus menggunakan banyak sekali buku tafsiran? Karena kalau yang satu salah, yang satu akan menunjukkan kesalahan dari buku yang lain. Dengan demikian saya tidak terjebak dan saya mikir, loh, ini bertentangan. Yang mana yang benar? Lalu pelajari buku yang lain. Dan lihat dari dua pandangan ini atau kadang-kadang lebih dari dua. Yang mana yang argumentasinya cocok. Yang mana yang argumentasi sesuai dengan Alkitab. Itu cara saya mencegah ajaran saya supaya tidak tersesat. Tapi pendeta-pendeta yang khotbah menyusun khotbah tanpa buku tafsiran apapun atau menggunakan 51, ini gampang tersesat. Kalau menggunakan 51 dan yang satu itu sesat, dia akan ikut buku sesat itu. Jadi saudara, gereja kita biarpun kecil, tapi saya yakin ini gereja benar dan saya berusaha semaksimal saya bisa untuk menjaga gereja ini tetap benar bahkan makin benar. Dan karena itu saya yakin iblis dan agen-agennya pasti atau sangat sibuk menyerang gereja saya, gereja kita yang kecil ini. Mereka tidak akan terlalu banyak menyerang gereja-gereja besar yang anggotanya puluhan ribu, tapi ajarannya sesat. Loh, itu sudah anak-anak mereka, anak-anak setan. Buat apa dia nyerang anaknya sendiri? Dia mungkin akan memberkati mereka. Daerah mereka gerejanya megah, jemaatnya banyak, duitnya banyak, semuanya banyak. Karena saudara, gereja yang benar itu harus menjaga mimbar. Menjaga mimbar dalam arti kita
memeriksa siapa yang boleh khotbah di mimbar itu. Memang sekarang sejak zaman pandemi sampai sekarang ini ya, saya terus yang khotbah, tidak pernah digantikan orang lain. Bahkan kalau saya tidak bisa khotbah karena saya di luar negeri dan sebagainya, seperti beberapa waktu yang lain, beberapa waktu yang lalu, saya pikir lebih baik khotbah lama saya videonya ditayangkan daripada mengundang orang luar yang atau khotbahnya tidak ada isinya atau mereka nabi palsu. Jadi itu cara kita menjaga mimbar. Saya tidak bilang bahwa saya satu-satunya pengkhotbah yang benar ya. Ada banyak yang benar. Tetapi benar yang tidak terlalu berisi. Dan kalaupun mereka benar, betul-betul benar, butuh uang untuk mendatangkan mereka. Kalau mereka tinggalnya jauh, kita harus bayar transportasinya, hotelnya, makannya, dan sebagainya. Menghabiskan terlalu banyak uang. Untuk khotbah yang belum tentu sama mutunya dengan khotbah saya. Jadi saudara gereja itu mesti menjaga mimbar. Tidak boleh biarkan nabi palsu berkhotbah. Kalau kebobolan, seandainya gereja kita undang orang luar dan dia lalu ajaran sesat. Kalau sesatnya parah, saya seret turun dari mimbar. Kalau sesatnya tidak terlalu parah, saya tunggu sampai dia selesai. Saya naik mimbar dan saya habisi ajarannya. Saya tidak akan sungkan orang itu ya. Saya tidak peduli dia siapa. Tapi dalam kenyataan sangat banyak, bahkan mayoritas pendeta-pendeta atau gereja-gereja tidak menjaga mimbar. Sehingga gereja yang seharusnya Injil dan Alkitabiah mengundang nabi-nabi palsu. Mereka tidak menjaga mimbar dengan baik. Sehingga seadanya nabi palsu bebas untuk masuk dan mengajarkan ajaran-ajaran sesat mereka. Sangat banyak pendeta yang bahkan tidak pernah memperingatkan jemaatnya tentang nabi-nabi palsu ini. Dan jangan mungkin gereja pendeta ini juga adalah nabi palsu juga. Karena kalau dia nabi asli, dia mesti memperingatkan jemaatnya terhadap nabi-nabi palsu. Juga terlihat dengan sangat jelas bahwa banyak nabi palsu yang diikuti oleh banyak sekali dalam tanda petik orang Kristen. Dan sebaliknya nabi asli pengikutnya hanya sedikit. Kita tidak usah heran akan hal itu, karena ini merupakan suatu keadaan yang sudah dinubuatkan oleh Paulus. Dan sekalipun saat ini sudah terjadi, tetapi akan makin lama makin parah menjelang akhir zaman atau kedatangan dia yang kedua kalinya. Ini kata-kata Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi pendeta yang dongeng, apalagi dongengannya bualan, omong kosong, tidak karu-karuan, trip to hell, dan sebagainya. Mereka senang dengan dongeng-dongeng itu. Buka telinga bagi dongeng. Tapi kalau kebenaran, Injil, mereka tidak menerima ajaran sehat itu. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Tapi dongeng mereka senang. Makanya gereja yang pendetanya banyak dongeng, banyak beri kesaksian, banyak beri lelucon, itu laris. Hal seperti ini bahkan sudah ada pada zaman Yesaya dan Mikha, sekitar tahun 700 tahun sebelum Masehi. Kita lihat dalam Yesaya 30 ayat 19.
Sebab mereka itu satu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tapi katakanlah pada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisih, menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susai kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Juga Mika 2 ayat 6 dan ayat 11. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu, maka tidak akan menimpa kita. Ayat 11, seandainya seorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Jadi saudara, memang nubuat-nubuat seperti ini harus digenapi ya. Munculnya nabi-nabi palsu dan juga orang-orang yang menutup telinganya bagi kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Memang ini harus tergenapi, tapi usahakanlah supaya jangan saudara yang mengenapinya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima, sikap waspada yang salah dan yang benar. Ini kata-kata Calvin, adalah dengan suatu cara yang sangat tidak menyenangkan bahwa para pengikut Paus, atau maksudnya orang Katolik, untuk membangkitkan kebencian terhadap kami, mengutip secara langsung desakan Kristus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, dan oleh teriakan keras mereka yang membingungkan, menyebabkan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan menghindari kami tanpa tahu mengapa alasannya. Jadi cara maksudnya apa? Orang yang sesat itu mengatakan orang yang benar sebagai sesat. Ini banyak dalam TikTok. Orang-orang yang mengikuti oneness atau Jesus only atau Sabellianisme itu ya, mengatakan Tritunggal itu sesat. Orang-orang juga mengatakan Protestan, seperti Martin Luther, Calvin itu sesat. Tidak. Dan yang terlihat seperti itu bukan Katolik saja, juga bukan Jesus only atau oneness saja, tapi juga gereja misalnya GBI, Agrave, Suento Liao, Stephen Liao, Andrew Liao, dan juga GITS itu sekolah teologianya. Makanya saya blokir semua mereka di Facebook. Kalau debat kalah lalu menyerang pribadinya, dan mereka tidak pernah bisa menang kalau debat lawan saya. Nggak pernah ada satu pun dari mereka bisa menang. Dan bahkan pada waktu saya dan Isra pergi ke sana, habisi mereka di kandang mereka sendiri. Mungkin menambah kebencian mereka terhadap orang-orang reform atau Calvinis. Jadi mereka kerjanya memfitnah orang-orang reform dan Calvinis. Ini gereja yang harus diwaspadai dan jangan dengarkan ajaran mereka. Baik itu Katolik. Ini di TikTok ini ada Romo namanya Baptis Alergo. Yang kerjanya membidat-bidatkan Protestan. Saya nonton dia debat, dia ada nonton dia debat. Dan dia tidak berani. Pengecut bajingan itu. Cuma berani ngomong monolog saja. Jadi alasannya aku cuma melindungi umatku, ngajari umatku. Kamu tahu solusi aku. Dia ngajari umatnya tapi mengatakan Kristen sesat kok.
Makanya kalau saya bahas dalam PA Katolik sesat, saya juga balas dia. Dia yang lebih dulu lakukan itu. Tapi kalau saya mengatakan Katolik sesat, memang mereka sesat. Sebaliknya kalau dia katakan kita sesat, dia yang sesat. Jadi ini maling teriak maling ya. Dan ini yang perlu diwaspadai. Sangat banyak maling teriak maling. Sekarang Calvin lagi, tetapi siapapun yang ingin mengikuti nasihat Tuhan kita harus menilai dengan bijaksana dan dengan kebijaksanaan yang benar. Bagi diri kami sendiri, kami bukan hanya mengakui secara bebas bahwa orang-orang harus waspada terhadap nabi-nabi palsu, tapi kami dengan hati-hati dan teliti dan dengan sungguh-sungguh mendesak orang-orang sederhana atau tulus atau biasa untuk waspada terhadap mereka. Hanya kami memperingatkan mereka bahwa sesuai dengan peraturan yang telah diberikan oleh Kristus, mereka harus pertama-tama melakukan suatu pemeriksaan yang ketat supaya orang-orang sederhana atau tulus atau biasa tidak menolak firman Allah yang murni dan mengalami hukuman karena sikap gegabah mereka. Di sana ada suatu perbedaan yang besar antara sikap hati-hati yang bijaksana dan sikap jijik berlebihan atau cerewet yang menyimpang. Kita harus hati-hati, tapi bukannya lalu menuduh seadanya orang sesat tanpa bukti. Itu lalu jadi kelewat batas kalau seperti itu. Menganggap diri kita satu-satunya yang benar. Jadi ada semua gereja yang menganggap dirinya sebagai the only true church. Satu-satunya gereja yang benar. Mereka pasti adalah gereja sesat. Beda kalau saya mengatakan reform itu bagi saya adalah aliran yang paling benar. Paling benar dan satu-satunya yang benar itu beda sama sekali. Kalau paling benar itu ya mesti harus percaya seperti itu. Nah kalau tidak paling benar lalu kenapa saya jadi reform? Tapi mengatakan satu-satunya yang benar, saya tidak pernah mengatakan itu. Poin ke-6, nabi-nabi palsu ini berbahaya. Bahwa mereka berbahaya bisa terlihat dari pertama kata serigala. Yang jelas merupakan seekor binatang yang berbahaya bagi seekor domba, apalagi serigalanya menyamar jadi domba. Dan yang kedua poin B, mereka menyamar sebagai domba ya. Ini tadi sudah kita lihat, mereka datang ke berangku dalam pakaian domba. Serigala biasa sudah berbahaya, tapi serigala yang menyamar sebagai domba jauh lebih berbahaya lagi. Ini jadi musuh di dalam selimut. Jauh lebih berbahaya. Yang ketiga, mereka disebut sebagai nabi-nabi palsu dalam ayat 15. Jadi serigala-serigala itu bukan menyamar sebagai orang-orang Kristen awam, tetapi sebagai nabi atau pemberita firman. Pertama, nabi adalah orang yang punya kedudukan tinggi. Jadi mereka menyamar sebagai orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam gereja, seperti sinode, majelis, pengurus komisi, dan sebagainya. Kedua, nabi adalah orang yang memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka menyamar sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan seperti pendeta, penginjil, pengkhotbah awam, dosen sekolah teologi, guru sekolah minggu, guru agama, penginjil pribadi, ini dalam kasus saksi Yehova, dan sebagainya. Ini yang membuat mereka sangat berbahaya. Kalau mereka sesat tapi mereka diam saja, mereka tidak memberitakan ajaran sesatnya, ya mereka sesat sendiri. Tapi dengan memberikan ajaran sesatnya, mereka mengajak orang-orang lain untuk sesat bersama mereka. Jadi dengan pengajaran mereka yang sesat, mereka menyesatkan banyak orang yang tidak waspada atau tidak punya pengetahuan. Poin D, kita diperintahkan untuk waspada secara terus-menerus terhadap mereka yang sudah kita bahas tadi, present imperative ya. Jadi harus waspada secara terus-menerus. Kalau mereka tidak berbahaya,
Untuk apa peringatan seperti ini? Lalu poin yang 7, penyamaran mereka. Nabi-nabi palsu ini menyamar sebagai domba atau orang Kristen, tetapi sesungguhnya adalah serigala-serigala yang ganas atau lapar atau rakus. Pertama kata palsu ya, dari kata nabi palsu itu ya. Ini kutipan kata-kata Lansky. Pseudo profetai, nabi-nabi palsu atau gadungan, adalah nabi-nabi pura-pura atau penipu yang berpura-pura menjadi nabi-nabi dari Allah, tetapi sebetulnya bukan. Istilah itu mengambil bentuk seperti Kristus palsu atau gadungan, pasal 24 ayat 24. Iya Matius ya. Rasul palsu atau gadungan 211 ayat 13. Guru-guru palsu atau gadungan dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Sekarang saya akan bacakan Matius 24 ayat 24 ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya sebetulnya agak heran kenapa dalam perjanjian baru disebut Mesias. Mesias itu dari bahasa Ibrani dan seharusnya itu hanya ada dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, mestinya adalah Kristus atau Kristus. Itu artinya sama, Mesias dan Kristus itu ya. Tapi dalam perjanjian baru mestinya pakai kata Kristus. Mengapa Indonesia menggunakan Mesias, saya tidak ngerti. King James RSV, NIV, dan NASB menerjemahkan false Christ, Kristus palsu. Kata Yunania, pseudo Kristoi. Bentuk jamaah ya, Kristus palsu. 211 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Kata Yunania, pseudo apostoloi. Lagi-lagi bentuk jamak. Rasul-rasul palsu. Kalau menurut Anderson, kata yang digunakan dalam bahasa aslinya adalah untuk nabi-nabi palsu adalah pseudo prophets atau nabi-nabi palsu. Bandingkan ayat-ayat seperti itu saya baca sendiri ya. Dalam pembentukan atau struktur itu, mirip dengan pseudo brothers atau saudara-saudara palsu. 211 ayat 26 dan Galatia 2 ayat 4. Pseudo apostol atau rasul palsu 211 ayat 13. Pseudo teachers atau guru-guru palsu 2 Petrus 2 ayat 1. Pseudo speakers atau pembicara palsu atau pendusta-pendusta 1 Timotius 4 ayat 2. Pseudo witnesses, saksi-saksi palsu Matius 26 ayat 60, 1 Korintus 15 ayat 15, dan pseudo Christ atau Kristus palsu Matius 24 ayat 24 dan Markus 13 ayat 22. Dalam setiap kasus, pseudo berarti palsu atau gadungan atau mempunyai penampilan yang palsu. Ada lagi 2 Tesalonika 2 ayat 9 yang menggunakan tepasin pseudus yang dalam LAI diterjemahkan mujizat palsu. NASB menerjemahkan false wonders. Jadi iblis ini punya banyak sekali yang palsu ya. Semua yang dari Tuhan dipalsukan. Ada Kristusnya dipalsukan. Ada saksi-saksinya dipalsukan. Ada guru-gurunya dipalsukan. Ada rasul-rasulnya dipalsukan. Ada mujizat-mujizatnya dipalsukan. Poin B. Penampilan yang menipu. Lansky lagi. Penampilan yang tidak bersalah. Dari semua nabi-nabi palsu merupakan suatu keharusan bagi mereka. Jika mereka menyatakan apa mereka sesungguhnya, maka semua murid-murid yang sejati akan lari dari mereka. Penampilan yang tidak bersalah dari pribadi mereka dan membuat mereka membujuk atau menyebabkan banyak orang menerima apa yang mereka tawarkan. Tapi hakikat yang benar dari apa adanya mereka dalam nubuat-nubuat mereka
selalu menjadi jelas, cepat dan lambat, cepat atau lambat. Demikianlah bagian dari domba yang digunakan oleh serigala-serigala ini adalah tingkah laku dan tindakan berkhotbah yang kelihatannya sesuai dengan Allah dan dengan firman-Nya, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan keduanya. Jadi jangan bayangkan nabi-nabi palsu itu muncul dalam bentuk yang mengerikannya. Setan yang bertanduk, lalu buntutnya ada kayak panahnya begitu ya. Mereka betul-betul kelihatan seperti pendeta-pendeta. Bahkan pada umumnya kelihatan lebih sopan, lebih kasih, lebih lemah lembut, lebih sabar dari pendeta-pendeta yang benar. Bandingkan Roma 16 ayat 17-18. Tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Perhatikan bagian yang saya garis bawah ya. Kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Untuk commentary, datang kepadamu dalam pakaian domba, seakan-akan dalam kulit dari domba, endumasi probaton, atau dalam pakaian domba, membuat kepura-puraan tentang kesederhanaan dan kelembutan, dan kurung buka, karena mungkin pemikiran ini juga tercakup, kurung tutup, dan klaim sebagai anggota-anggota dari kawanan domba yang benar dari Allah. Secara lahiriah mereka adalah semua ini, tapi dalam hati mereka adalah sesuatu yang sangat berbeda. Orang yang luar dan dalamnya beda, seringkali berdusta dan seringkali munafik. Ini sesuatu yang perlu diwaspadai ya. Nabi palsu, nabi yang asli seharusnya orang yang tulus, yang jujur. Jameson, Falsa, dan Brown yang datang kepadamu dalam pakaian domba dengan suatu penampilan lahiriah yang lunak, lembut, masuk akal, membujuk kamu bahwa pintu ataupun jalannya tidak sempit, dan bahwa mengajar demikian adalah berpikiran sempit atau fanatik dan sangat tidak toleran, persis seperti apa yang nabi-nabi kuno lakukan. Ini khususnya orang-orang liberal itu ya, menganggap kita yang percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga, itu sebagai tidak toleran, fanatik, berpikiran sempit. Kita tuh masih toleran. Agama lain itu apa bedanya dengan agama kita? Sama-sama makan nasi dan sebagainya. Jadi kenapa keselamatan itu cuma ada dalam agama kita dan tidak ada dalam agama lain? Ini pendeta yang ngomong seperti itu. Makanya liberal-liberal itu bidat yang luar biasa berbahaya. Karena mereka khususnya ada dalam gereja Protestan. Seperti tadi saya katakan, paling sedikit separuh gereja Protestan dan liberal. Henry, mereka berpura-pura sebagai atau menjadi domba. Dan secara lahiriah kelihatan begitu tidak bersalah, tidak membahayakan, lemah lembut, berguna, dan semua yang adalah baik, sehingga tidak dilampaui oleh siapapun. Mereka menunjukkan diri mereka sendiri sebagai orang-orang benar, dan karena pakaian mereka diterima, dan karena pakaian mereka diterima di antara domba-domba yang memberikan mereka suatu kesempatan untuk melakukan suatu tindakan yang merusak mereka sebelum mereka menyadarinya. Mereka dan kesalahan-kesalahan mereka dilapisi dan kepura-puraan yang menyenangkan, tetapi menipu dari kekudusan dan pembaktian. Iblis mengubah dirinya sendiri menjadi seorang malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 13-14. Sang musuh mempunyai tanduk-tanduk seperti seekor domba. Wahyu 13 ayat 11. Wajah-wajah manusia. Wahyu 9 ayat 7 dan 8. Penggoda-penggoda dalam bahasa atau kata-kata dan postur atau sikap yang lembut seperti wol. Roma 16 ayat 19
Maaf, Roma 16 ayat 18 dan Yesaya 30 ayat 10. Semua menipu ya. Ini sudah kita baca, tidak usah kita baca lagi. Ini juga sudah kita baca, tidak usah kita baca lagi. Karena Wahyu 9, 7, dan 8. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Mukanya kayak manusia, rambutnya kayak rambut perempuan, tapi giginya seperti giginya singa. Roma 16 ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bisa 39:12. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengarkan pengajaran Tuhan, yang mengatakan berparang tukang tilik, jangan menilik, dan pakainya sudah kita baca lah. Tadi juga sudah kita baca ya. Nah, usah kita baca ulang. Poin C adalah keadaan mereka sesungguhnya serigala-serigala yang buas dalam King James, serigala-serigala yang lapar atau rakus dalam RSV dan NASB, serigala-serigala yang lapar atau rakus dalam NIV, serigala-serigala yang ganas atau buas. Jameson, Foster, dan Brown, tetapi di dalam mereka adalah serigala-serigala yang ganas, berketetapan untuk memakan habis kawanan domba untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. 211 ayat 2 dan 3 ayat 13 sampai 15. Jadi pendeta palsu ini atau nabi palsu ini tujuannya peras domba-dombanya, makan habis domba-dombanya. Pendeta-pendeta teologi kemakmuran itu mengajarkan berikan persembahan, kamu akan jadi kaya, Tuhan akan balas lipat ganda. Bohong dan omong kosong yang kurang ajar. Yang kaya duluan siapa? Mereka yang kaya duluan. Saudara mungkin bahkan jadi tambah melarat. Kamu ke Coventry, tetapi di dalam mereka adalah serigala-serigala yang ganas. Pemikiran dari Ravening atau Harpages adalah baik keganasan dan ketamakan atau kerakusan. Nabi-nabi palsu ini bukan hanya semata-mata jahat di hati dan menentang kebenaran, tapi mereka ingin melukai kamu, dan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Bandingkan Galatia 6 ayat yang 13. Kalau saya bacakan ayat 12 ayat 14 ya. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi nabi palsu ingin bermegah atas orang-orang. Tapi kalau Paulus sebagai seorang rasul yang asli, dia tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Makin seorang pendeta itu banyak memberitakan salib, makin dia nabi yang asli. Makin dia tidak pernah menyinggung salib dan hanya memberitakan moral dan etika. Makin dia nabi palsu. Matthew Henry, Paulus menyebut mereka serigala-serigala yang ganas. Kisah 20-29. Mereka makan dengan rakus untuk diri mereka sendiri, melayani perut mereka sendiri. Roma 16 ayat 18. Membuat engkau sebagai mangsa, membuat keuntungan dari engkau. Kita baca kisah
Dua, ini sudah kita baca tadi, kita tidak usah baca lagi. Lalu ini juga sudah kita baca, dan tidak usah kita baca lagi, cara bisa baca dari atas tadi. Sekarang poin yang ke-8, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan supaya tidak disesatkan. Ini kata-kata Calvin. Kata-kata ini dimaksudkan untuk mengajar bahwa gereja terbuka terhadap bermacam-macam penipuan. Dan itu menyebabkan banyak orang ada dalam bahaya untuk menyimpang dari iman jika mereka tidak berjaga-jaga dengan hati-hati. Kita tahu betapa kuat atau kecenderungan orang-orang yang betapa kuat kecenderungan yang orang-orang punyai terhadap kesalahan atau kesesatan. Karena kita ada dalam keadaan total depravity, maka kita condong pada kesalahan atau kesesatan. Sehingga mereka bukan hanya mempunyai keinginan alamiah untuk ditipu, tapi setiap individu kelihatannya sebagai sangat pandai atau kreatif dalam menipu dirinya sendiri. Iblis yang merupakan seorang perencana kepercayaan palsu atau sesat yang luar biasa, secara terus-menerus meletakkan jerat-jerat untuk menangkap atau menjerat orang yang tidak mempunyai pengetahuan dan ceroboh atau tidak berhati-hati. Karena saudara belajar firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Tidak punya pengetahuan itu gampang sekali ditangkap atau dijerat. Demikian juga kalaupun punya pengetahuan tapi tidak hati-hati, tapi ceroboh. Masuk gereja, seadanya gereja masuk, dengarkan khotbahnya Erastus Sabdono, dengarkan khotbahnya Philip Mantova, dengarkan khotbahnya Romo Endong itu, bapak maupun anak, dan macam-macam khotbah semua didengarkan tanpa memilih. Kalaupun tidak punya pengetahuan, kalau saudara dengarkan seadanya mengkhotbah, sudah bisa jadi sesat juga. Calvin mengatakan, kecenderungan manusia dengan sukarela begitu condong pada kepalsuan atau ketidakbenaran atau dusta, sehingga ia dengan lebih cepat mendapatkan kesalahan dari satu kata daripada kebenaran dari suatu pelajaran yang panjang. Jadi ingat ya, kita ini condong pada dosa, dan sekalipun kita sudah dilahir baru karena sudah percaya, kecondongan itu tetap ada. Mengapa kakak saya yang kedua itu jadi sesat? Karena saudara, pada waktu dia sekolah teologi di Selandia Baru, dia tidak, para mahasiswa itu tidak diizinkan untuk khotbah di gereja-gereja yang uh, Protestan ataupun Reform ya. Kebetulan sekolah itu bukan sekolah Reform ya. Tapi karena tidak boleh di khotbah, kalau saya dulu waktu saya tidak boleh khotbah, dia sudah tidak khotbah, tujuan saya pergi ke sana belajar, bukan khotbah kok. Tapi kakak saya ini tidak mau. Dia masuk ke gereja-gereja karismatik. Tidak tahu karena dia mau khotbah atau mau apa, saya tidak ngerti. Tapi dia masuk ke gereja karismatik. Padahal dia bukan karismatik. Dulunya. Dulunya dia ikut pendeta saya sama dengan saya. Semi reform lah. Karena pendeta saya belum bukan reform yang full. Tapi gara-gara dia ikut gereja karismatik, akhirnya menjadi karismatik. Dan karismatik yang ekstrim. Bernubuat dan sebagainya. Jadi hati-hati ya. Kita punya pengetahuan pun, dia dulu punya pengetahuan. Karena dibuang semua pengetahuan yang benar. Dia dulu yang ngajari saya. Kan dia jadi kata lebih dari saya, lebih dulu dari saya. Dan dia ikut pendeta saya di Malang itu dan acaranya bagus. Jadi dia yang sering ngajari saya selalu tanya dia. Sekarang saya nggak bakal mau tanya dia. Saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin. Karena itu yang memperingatkan murid-muridnya bahwa jika mereka ingin untuk bertekun, mereka harus mempersiapkan diri mereka sendiri untuk menghindari jerat-jerat dari iblis.
merupakan kehendak Tuhan. Dalam kurung seperti telah dikatakan, bahwa gerejanya akan terlibat dalam perang yang terus-menerus dalam dunia ini. Supaya kita bisa terus atau tetap menjadi murid-muridnya sampai akhir. Tidaklah cukup bahwa kita semata-mata taat dan mengizinkan diri kita sendiri diperintah oleh firman-Nya. Iman kita yang serta terus-menerus diserang oleh iblis harus disiapkan untuk bertahan. Jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan selama saudara masih bisa. Ibu Doce yang pernah mengatakannya, dia mendengar Stephen Tong mengatakan sendiri bahwa dulu dia belajar, tapi sekarang dia cuma mengeluarkan apa yang dulu sudah dia pelajari. Tidak heran dia mengeluarkan ajaran-ajaran yang sesat, seperti Konghucu bisa selamat dan sebagainya. Manusia Yesus itu kekal. Sehebat apapun orang, kalau dia berhenti belajar firman, dia akan sesat. Sekuat apapun orang, kalau dia berhenti makan, dia akan mati. Dan firman Tuhan itu makanan rohani kita kan. Dia tidak pernah boleh berhenti makan makanan rohani. Sebagus apapun iman kita, kita akan sesat. Sekarang Sisira, apa yang merupakan penjagaan atau pelindungan yang terbaik dalam ajaran sesat? Pasti atau tidak diragukan, pembelajaran yang terus-menerus dari firman Allah dengan doa untuk pengajaran dari Roh Kudus. Jadi belajar firman itu selalu berdoa minta Tuhan pimpin kita supaya kita belajar mendapatkan hal yang benar dan bukan hal yang salah. Alkitab diberikan sebagai lampu bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 atau 105. Orang yang membacanya dengan benar tidak akan pernah dibiarkan untuk sangat salah atau sesat. Adalah pengabdian terhadap Alkitab yang membuat begitu banyak orang menjadi mangsa dari guru palsu atau sesat. Pertama yang mereka dengar. Ya, banyak orang menjadi mangsa dari guru palsu atau guru sesat pertama yang mereka dengar. Mengapa Katolik itu sesat? Karena firman Tuhannya diabaikan. Mereka memang juga gunakan Alkitab, tapi mereka lebih gunakan tradisi mereka. Kata-kata paus, sidang-sidang keputusan sidang-sidang gereja, tulisan bapak-bapak gereja, juga magisterium yang mengajarkan ini, mengajarkan itu, yang sama sekali ajarannya tidak ada dasar Alkitabnya, seperti Maria lahir tanpa dosa, Maria mati lalu bangkit lalu naik ke sorga. Di mana dalam Alkitab ada ajaran seperti itu? Itu pengabdian terhadap Alkitab. Dan kalau mereka terus melakukan itu, mereka akan makin lama makin sesat. Sekarang sudah lebih dari cukup sesatnya, tapi akan makin lama makin sesat. Mereka sangat mengharapkan kami percaya bahwa mereka tidak terpelajar dan tidak berlagak untuk mempunyai pandangan-pandangan yang jelas. Kebenaran yang jelas atau sederhana adalah bahwa mereka malas dan tidak aktif tentang membaca Alkitab dan tidak menyenangi kesukaran dalam berpikir untuk diri mereka sendiri. Malas belajar firman, malas berpikir. Aku toh orang awam, aku tidak perlu belajar keras-keras karena aku bukan orang yang mau jadi pendeta. Kalau pendeta itu lain ceritanya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dasarnya pokoknya malas dan mengabaikan Alkitab. Tidak peduli pendeta atau jemaat awam akan sesat. Tidak ada apapun yang menyuplai nabi-nabi palsu dengan pengikut-pengikut lebih banyak dari kemalasan rohani di bawah jubah atau pakaian kerendahan hati. Sok rendah hati, padahal maksud sebetulnya malas atau mengabaikan Alkitab. Mazmur 119 dan 105 firman untuk pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekarang disirah lagi. Kiranya kita semua mencamkan peringatan Tuhan kita
Dunia setan dan daging bukanlah satu-satunya bahaya dalam jalan orang Kristen. Di sana masih tersisa atau ada yang lain. Dan itu adalah nabi-nabi palsu, serigala dalam pakaian domba. Berbagilah dia berdoa untuk bimbingan Tuhan tentang Alkitabnya dan mengetahui perbedaan antara kebenaran dan kesalahan atau kesesatan dalam agama. Di sana ada suatu perbedaan dan kita dimaksudkan untuk mengetahuinya dan menggunakan pengetahuan kita. Perbedaan antara agama ini, agama itu, aliran ini, aliran itu, tafsiran itu. Kita perlu tahu perbedaannya ya. Dan menggunakan pengetahuan kita itu mengajar orang-orang lain. Mengapa saya sekarang mengajar di TikTok? Hampir tiap hari ya, kecuali Selasa dan Kamis di mana saya ada acara. Minggu pun kalau saya tidak keluar kota, saya ngajar di TikTok juga. Karena saya melihat begitu banyak orang sesat di TikTok. Saya mau mendapatkan pelajaran, saya ajari. Ya tidak mau, ya sudah sukanya. Saya mengajari kebenaran, saya menginjili mereka. Saya mengajarkan ajaran reform. Dan saya juga mengajari bagaimana menghadapi orang-orang yang sesat-sesat itu. Karena kata-kata Calvin, mereka yang pecah juga rela membuang senjata itu. Senjata firman Tuhan ya. Dan tidak melatih diri mereka dengan susah payah dalam sekolah Allah. Maksudnya sekolah Allah itu tidak belajar firman ya. Layak dijerat pada setiap saat oleh iblis. Ke dalam tangan siapa mereka menyerahkan diri mereka sendiri tanpa senjata. Kita diberi senjata itu firman Tuhan ya. Itu pedang roh. Dan itu adalah satu-satunya senjata dari banyak senjata yang diberikan. Yang bisa untuk bertahan maupun untuk menyerang. Senjata yang lain hanya untuk bertahan. Tapi firman Tuhan itu pedang roh itu satu-satunya senjata. Bisa nangkis serangan lawan, bisa nusuk, bisa nyerang lawan. Dan firman Tuhan diibaratkan seperti pedang roh. Karena belajar firman Tuhan itu membuat kita bisa menangkis serangan setan dan bahkan bisa menyerang kembali dengan penginjilan dan sebagainya. 3 kali Yesus dicobai. 3 kali dia menggunakan firman Tuhan untuk menangkis serangan setan. Dia tidak pernah ganti senjata. Jangan saudara ganti senjata. Dan teruslah belajar firman Tuhan. Kalau tidak ingin disesatkan. Karena poin yang ke-9. Bagaimana kalau pendeta saudara adalah serigala yang menyamar sebagai domba? Jesira mengatakan kesalahan-kesalahan pendeta kita tidak akan menjadi pembenaran bagi kesalahan-kesalahan kita sendiri. Jadi saudara tidak bisa mengatakan aku sesat gara-gara pendetaku yang salah, dia bukan aku. Saudara punya Alkitab dan saudara seharusnya mengecek pendeta saudara dengan Alkitab. Saudara tidak melakukan itu. Dan pendeta saudara sesat, mengajarkan sesat, akhirnya saudara sesat, saudara juga bertanggung jawab. Dia juga bertanggung jawab tentu saja. Tapi saudara tidak terhindar dari tanggung jawab. Jika orang buta membimbing orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam got atau lubang. Makanya milik pendeta itu jangan sembarangan. Milik gereja jangan sembarangan. Mungkin 90% orang Kristen kalau pergi ke gereja ditanya, kenapa pergi ke gereja itu? Karena gereja itu dekat rumahku. Tidak apa-apa milik gereja dekat rumahku. Kalau gereja itu gereja benar. Tapi kalau gereja itu sesat, kemalasan saudara cari gereja yang jauh tapi benar, itu akan membuat saudara masuk neraka. Matius 15 ayat 14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta.
Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh dalam lubang. Lukas 6 ayat 39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh dalam lubang? Jadi kalau saudara sesat karena pendeta saudara mengajarkan ajaran sesat, jangan berharap bisa menjadikan pendeta saudara sebagai kambing hitam dan melemparkan semua kesalahan pada dia sekarang saudara tidak salah. Saudara sendiri wajib mencari pendeta atau pengajar yang baik. Jangan menerima seadanya pendeta atau pengajar. Ajaran hari ini hanya sampai di sini, tapi kita bersambung pada sesi berikutnya pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin sertai kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami sudah belajar tentang nabi palsu. Pesanmu untuk waspada setiap saat pada terhadap nabi-nabi palsu. Bahayanya mereka. Dan macam-macam hal berkenaan dengan hal itu. Tolong Tuhan supaya kami semua berjaga-jaga terhadap nabi palsu. Dan kami semua betul-betul belajar firman Tuhan, disertai doa supaya Tuhan mencerai kami dan kami mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan. Dan dengan demikian kami terus belajar dan dengan itu kami bisa menghindari penyesatan yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu itu. Kami tetap menitipkan pelajaran yang akan datang dalam tahun Tuhan. Tolong kamu dalam persiapan dan dalam penyampaian dan kami semua dalam penerimaan. Sehingga kami makin diperlengkapi berkenaan dengan nabi palsu dan ajaran sesat. Bila kami dengan pengertian yang sekarang sudah bisa mendeteksi gereja mana yang benar, gereja mana yang sesat, pendeta mana yang termasuk nabi asli dan pendeta mana yang termasuk nabi palsu. Dan Engkau kiranya memberkati kami sehingga kami terus berjalan lurus sesuai dengan firman-Mu sampai kami bertemu Engkau muka dengan muka di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.